otak lu lebih pinter tanpa baca buku dan belajar hanya dengan sikat gigi dan jam? Kok bisa sih? Otak kita guys itu seperti komputer. Nah, komputer itu adalah apa? Menyimpan banyak informasi, sama seperti otak kita. Tetapi juga dengan namanya usia dan nggak dengan baik, komputer bisa rusak dan juga bisa degradasi performanya. Sama dengan otak kita. Kalau kita nggak asah, kita nggak pernah latih, kita cuekin, lama-lama kita juga jadi quote-unquote bego. Makanya penting banget buat kita untuk terus melatih otak kita. Sama seperti kita melatih otot kita. Otak itu mengirim signal ke bagian tubuh lain untuk berfungsi. Otak manusia memiliki sekitar 100 miliar neuron dengan kira-kira 1 kuadriliun koneksi yang dikenal sebagai sinapsis yang menyatukan sel-sel ini. Banyak orang pikir, wah kalau latih otak tuh susah banget, kayaknya capek banget, harus belajar, harus banyak buku, harus habisin uang kuliah dan lain sebagainya. Well, memang penting, tetapi hari ini guys, gue akan spill 4 cara gampang, sederhana yang kalian bisa lakukan untuk mengasah otak lebih pintar. Siap? Let's go. Cara pertama guys, cuma perlu apa? Sikat gigi. Oke, kalau kayak gue, tangan kanan dominan kan? Maka tiap hari sikat gigi pakai tangan kanan. Kalau kalian kidal, pakai tangan kiri. Nah, kalian harus mengubah sikat giginya pakai tangan non-dominan. Jadi kayak gua gini, harus sikat gigi pakai tangan kiri. Kenapa alasannya? Ini. Kenapa kita perlu mengubah dari dominan tangan ke non-dominan tangan untuk merangsang otak kita dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan juga buat hanya sikat gigi doang loh guys. Contohnya pas ngolesin pasta giginya atau pas bersihin sikat giginya, pokoknya coba ya pakai tangan non-dominan. Cara kedua dengan objek sehari-hari yang kalian sering baca. Contohnya bingkai foto atau bahkan jam tangan. Ini caranya ya guys ya. Di rumah pasti kalian punya foto kan kayak begini bentuknya kan. Nah sekarang coba kalian putar balik, taruhnya kayak begini. Jam tangan kalian pun biasanya contoh tangan kanan, sekali ganti ke tangan kiri. Kenapa sih alasannya? Saat kalian melihat hal-hal dari sisi kanan ke atas, otak kiri langsung mengidentifikasinya. Saat terbalik, otak kanan mulai bekerja untuk menafsirkan bentuk dan warna gambar yang membingungkan. Tamu kalian jangan sampai bingung ya kalau semua barang terbalik di rumah kalian. Untuk cara yang ketiga, enak banget ya, seperti games. Cari ya koin, contohnya yang Rp1.000 dan yang Rp100. Masukkan dalam kantong kalian. Nah, biasanya kalian kan lihat koin itu pakai mata kalian. Sekarang jangan lihat, pakai tangan kalian, rogoh-rogoh, raba-raba, coba pikirin. Mana yang Rp100, mana yang Rp1.000. Kenapa? Saat kalian nggak bergantung pada visual, tapi hanya menggunakan kapasitas taktil, ini meningkatkan aktivasi di area kortikal yang memproses informasi taktil dan mengarah ke sinapsis otak yang lebih kuat. Ini cocok banget guys gamenya untuk yang lansia dan juga untuk anak-anak loh, untuk merangsang otak mereka. Dan yang terakhir, bedakan rutinitas setiap hari. Contohnya pas bangun, kalian sikat gigi baru mandi. Sekarang diubah, mandi dulu baru sikat gigi. Contohnya kalian dulu makan baru olahraga. Diganti, sekarang olahraga dulu baru makan. Contohnya, biasanya buka pintu pakai tangan kanan. Sekarang, buka pintu pakai tangan kiri. Tugas-tugas baru melatih area korteks yang luas yang menunjukkan peningkatan tingkat aktivitas otak di area yang berbeda. Guys, kalau komputer kita bisa beli upgrade setiap 5 tahun sekali. Otak kita nggak bisa upgrade ganti-ganti sembarangan. Makanya cobain deh 4 spill ini, gampang sekali dikerjakan. Semoga kita terus merawat tubuh kita sehat dan juga otak kita lebih sehat lagi. Menarik kan guys, fakta asik kesehatannya?